Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kristian Putra dengan NPM 2478247. Pada video kali ini saya akan menjelaskan video mengenai Cisco Packet Tracer 4.4.8 dengan judul Troubleshoot InterVLAN Routing. Ya, oke. Di sini kita lihat ada addressing table atau tabel pengamatan yang di dalamnya ada device, interface, IP address, subnet mask, default gateway, dan VLAN. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Di sebelah kanan ini ada topologi yang dimana ada router 1, PC 1, switch 1, dan PC 3. Yang di masing-masingnya itu terdapat interface dan IP address, lalu the subnet mask, default gateway, dan VLAN-nya VLAN berapa. PC 1 VLAN 10, terus PC 3 VLAN 30. Oke, langsung aja kita ke tujuan. Yang dimana tujuan ini ada tiga. Yang pertama ada menemukan masalah jaringan, lalu implement the solusi, berarti menerapkan solusi. Lalu yang ketiga ada verifikasi konektivitas jaringan. Ya, jadi skenario-nya tuh dalam aktivitas ini kita akan memecahkan masalah ya. Ya, masalah konektivitas atau jaringan lah yang disebabkan oleh konfigurasi yang yang tidak tepat terkait dengan VLAN dan perurutan antar VLAN. Jadi instruksi yang pertama tuh ada part 1. Nah, di bagian satu ini temukan local the network problem. Jadi temukan masalah jaringan ya. Periksa jaringan dulu dan temukan sumber masalah konektivitasnya ya. Kita mungkin bisa langsung aja ke router 1, kita ketikkan, kita hidupkan dulu jangan lupa. Lalu kita ketikkan show IP interface brief. Oke. Sini kita lihat ya. On-site net, lalu on-site net. Up down. Nah, lalu Habis itu kita ketikkan lagi show interface G0/1.30 ya. Titik 10 dulu. Titik 10. Oke, di sini permasalahannya untuk interface gigabyte 0/1 tuh aktif, tetapi antar muka G.0.1.10 yang tadi itu tidak aktif secara administrasi. Solusinya terapkan perintah shutdown untuk mengaktifkan sub antar muka atau interface gigabyte 0/1.10 yang tadi. Lalu kita akan nyoba yang ke-30 show interface terang. Oke, di sini juga permasalahannya sama aja ya. Iya, lalu kita ketikkan lagi show yang tadi tuh permasalahannya tuh ada PC 3. Oh iya, ada PC 3 juga ya. PC 3 ini dikonfigurasikan dengan alamat default gateway-nya salah. Jadi nanti kita akan mengubah juga di PC 3 alamat defaultnya sesuai dengan yang ada di addressing table atau tabel pengamatan ini. Lalu ada juga interface gigabyte 0/1 pada switch juga salah, dikonfigurasikan sebagai port akses dan bukan port terang. Jadi nanti di switch 1 juga kita ganti ya sebagai port akses. Sebagai port terang bukan port akses. Nah, jadi gunakan perintah switch port mode terang untuk mengubah interface dari mode akses ke mode terang. Lalu yang terakhir itu ada penempatan VLAN ya. Penetapan VLAN interface diaktifkan pada router 1, lalu penempatan yang dikonfigurasi ini nggak sesuai gitu dengan yang akan ditampilkan di tabel pengamatan. Jadi solusinya nanti kita bisa keluarkan no escalation dot 1Q, lalu perintah untuk menghapus konfigurasi yang salah, kemudian konfigurasi sub
interface dengan encryption.l1 VLAN number, lalu perintah yang benar, lalu masukkan kembali informasi alamat IP yang benar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Setelah itu kita lihat dulu ya. So interface trunk. Nah, di sini nggak muncul ya, seharusnya muncul dia. Oke, baik. Langkah kedua, menerapkan solusi. Terapkan solusi yang Anda rekomendasikan. Jadi part 3 ini verifikasi network connectivity. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke router 1. Tadi udah deh. Kita langsung masuk configure terminal. Lalu setelah itu kita masukkan interface G0/1.10. Oke, setelah masuk kita akan no shutdown seperti yang saya bilang tadi. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan lagi interface G0/1.10 lagi ya. G0. Lalu kita no encryption .q1 ya, 1Q ya. Oke, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke interface giga 0/1.10. Oke, setelah masuk kita udah masuk ya, 30. Maaf, 30. Lalu kita no encryption .10. Lalu kita exit. Lalu setelah itu kita masuk ke interface G0/1.10. Nah, setelah itu kita ketikkan enkapsulasi .10. Lalu kita masukkan alamat IP address 172.17, benar nggak? 172.17.1.255.255.255.0. Lalu kita enter. Oke, kita lihat cek result. Oh ya, sebelumnya di sini kita nggak bisa ngeliat permasalahannya apa ya. Biasanya kan ada poin-poinnya di assessment item ini apa aja permasalahannya. Di sini tidak bisa. Jadi kita suruh ngecek sendiri. Kita balik lagi ke router ya. Setelah itu kita ketikkan interface lagi, int interface G0/1.30. Oke, setelah masuk ini kita encapsulation .10 VLAN 30. Oke, sudah menambah jadi 60%. Lalu kita ketikkan alamat IP kita, IP address 172.17.30. nih, sesuai .1. Lalu 255.255.255.0. lalu kita enter. Setelah itu
kita masuk ke switch 1 ya. Kita masuk ke switch 1 yang seperti saya sudah omongkan tadi. Jangan lupa kita aktifkan dulu enable, lalu kita masuk mode konfigurasi, konfigur terminal, lalu kita ketikkan interface G0/1. Oke, setelah masuk kita ketikkan switch port mode terang sport mode TR terang. Oke, di sini sudah menambah jadi 80% ya. Kalian bisa lihat sendiri yang seperti saya tadi. Jadi switch port mode aksesnya kita ubah ke mode terang. Oke, lalu kita akan cek PC3 apakah default gateway-nya sesuai atau tidak. Aduh, salah. Nah, kita lihat default gateway-nya di sini PC3 aturan 30. Aturan VLAN-nya 30 ya. Di sini kan VLAN 30. Kenapa ini malah 10? Kita ganti aja langsung jadi 30. Oke, di sini sudah 100 ya. Karena kita langsung ke part 3-nya. Part 3 ini verifikasi konektivitas jaringan. Pastikan PC dapat di ping ya. Dapat saling melakukan ping dari router 1. Jika tidak, lanjutkan pemecahan masalah dengan ping berhasil. Bisa ngeping di sini. Coba kita tes aja. Ping. 172 habis 3 titik 17 nih. 172 titik 17 titik 30 titik 10. Nah, sukses ya, berarti bisa. Coba kita dari PC1 ke PC3 ping 172 titik 117 ya, titik 30 lagi titik 10. Reply ya, berarti bisa. Oke, saya kira cukup video saya. Mohon maaf ya, saya minta ampun. Saya ucapkan terima kasih.